Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ru'yah Nabawiyah hari ke-10. Ini riwayat mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tokoh sepuh Nahdlatul Ulama. Nama beliau Mbah Maksum. Wa adhunnu, kayaknya itu kalau saya nggak salah ingat ya, beliau itu ayah dari Kiai Ali Maksum Jogja yang masyhur itu. Nah, Mbah Maksum ini diriwayatkan, ini saya nukil dari medsos, berarti derajat sanadnya qila wa qila. Bagi yang ingin mentasah ya silahkan lihat di buku manaqib beliau, katanya di buku manaqib Mbah Maksum yang bahasa Indonesia itu ada katanya riwayat ini. Alhasil Mbah Maksum ini selepas beliau nyantren, beliau sempat dagang, kerja. Akhirnya di tengah-tengah beliau berdagang itu, beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan beliau untuk mengajar. Ajib itu. Ini saya baca kenasnya ya. Mbah Maksum berhenti berdagang setelah bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kali malah ya. Beberapa kali, jadi tidak sekali itu ru'ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Kanjeng Rasul menasihatinya agar meninggalkan perdagangan dan beralih menjadi pengajar umat. Mimpi itu terjadi di beberapa tempat. Di stasiun Bojonegoro, saat antara tidur dan jaga, beliau bertemu Kanjeng Rasul yang memberinya nasihat, la khaira illa fi nashril ilmi. Diperhatikan gaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam ini ya. La khaira illa fi nashril ilmi. Tidak ada kebaikan kecuali di dalam menyebarkan ilmu. Beliau juga bermimpi bersalaman dengan Kanjeng Rasul dan setelah bangun tangannya masih berbau wangi. Ia juga bermimpi bertemu Nabi sedang membawa daftar sumbangan untuk pembangunan pesantren. Dan dalam mimpi itu Kanjeng Nabi berpesan kepada Mbah Maksum, mengajarlah dan segala kebutuhanmu insya Allah akan dipenuhi semuanya oleh Allah. Masya Allah. Beliau ini hidup satu zaman dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Hanya umur memang lebih tua Mbah Maksum ya, meskipun Mbah Maksum juga tetap ngaji ke Kiai Hasyim. Ya di manaqib beliau itu riwayat ini. Ketika dikonsultasikan dengan Kiai Hasyim Asy'ari yang biasa memanggil Mbah Maksum dengan sebutan Kang Mas Maksum karena sudah amat akrab, mengatakan, ini kalamnya Kiai Hasyim tentang mimpi Nabi tadi. Ya kayaknya Mbah Maksum minta ditakwilkan gitu. Terus jawab Mbah Hasyim, Kiai Hasyim mengatakan mimpi itu sudah jelas dan tak perlu ditafsirkan. Setelah mimpi-mimpinya itulah beliau menetap di Lasem dan istiqomah mengajar. Masya Allah. Masya Allah. Ulama-ulama kuno itu begitu mudahnya. Beliau-beliau itu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ya maklum ya, zaman itu tidak ada HP, televisi yang mungkin belum ada, atau kalau toh ada sangat-sangat jarang. Percampuran halal haram di makanan juga tidak sedahsyat sekarang. Jadi hijab-hijab
yang menghijab orang dari mimpi Nabi, semakin kuno zaman ya semakin sedikit. Zaman saya ini, orang bermimpi Nabi terhijab dari makan syubhat, apalagi haram, dari lihat perempuan yang tidak mahram, baik langsung atau lewat video, lewat televisi, lewat HP, dan lain-lain. Zaman dulu kan belum ada itu. Makan syubhat sih ada, haram juga ada, tapi nggak kayak sekarang lah. Terus sekarang itu, Masya Allah. Aqallu ma yujadu fi akhir zaman dirham halal. Kalau saya nggak salah ingat itu hadis itu. Gaulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling jarang didapat di akhir zaman adalah uang yang halal. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubadil mar'u ma akhadh wa fi riwayatin ma kasab min halal am min haram. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang sebuah zaman di mana masyarakatnya itu tidak peduli lagi mendapatkan uang dari halal atau dari haram. Ini zaman kita ini. Karena itu mimpi Nabi yang sahih, yang dibenarkan ulama, sulit terjadi. Zaman sebelumnya lebih gampang. Zaman Syekhana al-Imam. Zaman sebelumnya Al-Imam Al-Habr lebih gampang. Zaman terus semakin kuno zaman, semakin gampang. Karena itu kalau kita menukil mimpi Nabi Muhammad SAW, ya begini nih, dari orang-orang kuno lebih yakin saya. Hati kita itu yakinnya jadi lebih mantap lagi. Sebab zaman itu kan masih bersih itu, ya Allah. Sampai ada pembahasan ba'du masyaikhina ya. Seandainya khulasatul faham, seandainya orang zaman dulu itu, zaman Mbak Maksum umpama ini, ditarik ke zaman kita ini, jadi wali. Dengan keadaan saat itu gitu, dipindah ke zaman kita. Kemudian ibadah di zaman kita dengan cara ibadah di zaman beliau, jadi wali. Karena jauh lebih bersihnya zaman yang dulu. Cuma Islam itu lengkap, nasihat-nasihat guru juga lengkap. Kita kalau membahas ini kan kayak putus asa. Saya harus bagaimana ini? Zamannya udah kayak gini. Ada pemahaman lagi dari nasihat-nasihat guru saya. Boleh kita, ini khulasatul faham ya, saya nukil kata-kata saya tidak menukil kata-kata guru, pemahamannya aja. Jadi gini, yang taghayyur itu zamannya, yang berubah itu zamannya, bukan Allahnya gitu loh. Yang berubah, rusak ini kan atau yang lebih tepat bukan zaman sih, masyarakat di zaman itu. Kalau zamannya tidak berubah, 24 jam ya 24 jam, semenit ya semenit, sejam ya sejam. Matahari muncul tenggelam bukan, itu mah nggak berubah. Kan yang berubah masyarakatnya. Tapi ada yang tidak berubah, Allahnya ini yang tidak berubah. Lah Allah ini, Allahnya zaman Mbah Maksum, Allah zaman Mbah Hashim, Allah zaman Imam Syafi'i, Allah zaman Sayyidina Abu Bakar, Allah zaman Rasul, Allah zaman Nabi Adam, Allah zaman 124.000 Nabi, dengan Allah di zaman kita, Allah yang itu-itu, Allah yang sama. Kalau Allah mampu memberikan sofa untuk ahli zaman yang lalu, untuk zaman kita juga bisa, tinggal minta. Kalau kita ingat pembahasan itu ya, muncul lagi rojak ya, harapan. Harapan muncul lagi. Allah yaftah alaina wa alaikum baba ru'yati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Kemudian naik lagi setelah mimpi dengan ainul qalb, naik lagi. Ya Allah, walau fi akhir al-umr بشفاعة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة المشايخ وببركة كل ذي بركة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين